Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, terlebih dahulu akan saya coba menjelaskan tentang ISBD itu dalam suatu pengantar atau pendahuluannya. Untuk lebih jelasnya, kita coba share screen. Jadi untuk ISBD Ilmu Sosial Budaya Dasar di sini adalah bagaimana eh, kalian bisa memahami keragaman yang ada dalam masyarakat kita sebagai makhluk individu. Artinya pergaulan kita di masyarakat, bagaimana kita hidup berkelompok maupun kita sebagai seorang individu yang harus memiliki kerjasama yang baik di masyarakat. Hakikat dalam ISBD ini tentu saja kemampuan bermasyarakat ini sangat ditentukan oleh kemampuan memahami diri kita sendiri ya. Jadi kita memahami karakter kita seperti apa ya, kemudian kita sesuaikan dengan pergaulan kita di masyarakat ya. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri di dalam masyarakat, tapi kita harus melihat kondisi bagaimana di masyarakat itu yang kita bisa berbaur di dalamnya. Kalaupun ada perbedaan dan lain sebagainya, bisa kita lakukan pandangan yang lebih baik lagi dalam berkehidupan di dalam masyarakat dan kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak kita kepada orang lain. Landasan dalam perguruan tinggi kenapa diajarkan ya? Tentu saja ini berawal dari sejarah di bangsa kita yaitu bangsa Indonesia dan kita memiliki warisan budaya yang mungkin kalau yang terkenal di masyarakat kita adalah kehidupan bergotong royong ya, tentu saja dalam hal kebaikan, tidak dalam hal kemudaratan dan memiliki keramahan ya tentu saja sebagai dasar kita berperilaku di masyarakat dan tentu saja kita lebih mencintai perdamaian. Kemudian ISBD sebagai pemecah masalah budaya di sini bahwa bangsa Indonesia ini tentu saja banyak majemuknya ya, banyak aneka ragam budayanya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ada ratusan budaya yang kita kenal atau bahkan bisa lebih ya. Untuk itulah ISBD sebagai ilmu yang dimiliki di negara kita ya memiliki realitas untuk bisa menjembatani kemajemukan tersebut supaya integritas nasionalis tidak terpecah belah. Ya, bagaimana kita menghargai antara suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa mensinergikan atau menyatukan perbedaan tersebut dalam kehidupan kita di masyarakat. Walaupun mungkin masih banyak istilahnya perbedaan yang memicu adanya perpecahan. Namun kita sebagai warga negara yang baik bisa menjembatani perbedaan itu menjadi suatu kesatuan yang utuh yang bisa menghormati antar satu dengan yang lain. Landasan historisnya tentu saja falsafah hidup yang dimiliki yaitu yang pertama mungkin Pancasila ya. Di sini ada 5 sila tentunya ya, ketuhanan yang Maha Esa tentu saja yang berkaitan dengan agama ya, perbedaan-perbedaan agama Indonesia. Kemudian adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita bisa memiliki rasa kepedulian terhadap sesama ya. Misalnya ada teman yang tidak mampu, tentu saja kita bantu semampu kita, semaksimal kita supaya tidak ada istilahnya kepincangan antara yang satu dengan yang lain ya. Kepedulian sosial itulah yang diperlukan. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Persatuan di sini biasanya menyangkut suatu ras budaya yang ada di Indonesia ya. Bagaimana perbedaan tersebut bisa mempersatukan kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita harus saling bahu membahu, tolong menolong antara sesama supaya bisa tercipta kerukunan yang baik. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di sini lebih kepada bagaimana kita melihat ketimpangan antara kelas sosial yang ada di masyarakat. Kita meminimalisir itu ya dengan membantu sesama dan lain sebagainya.
Kemudian landasan filosofisnya di sini tentu saja Undang-Undang Dasar pasal 30 dan 31, nanti bisa kalian lihat. Terus Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas tentang keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, rambu-rambunya, surat edaran Dirjen Dikti. Dan inilah perangkat filosofi yang bisa diambil dalam kita mempelajari SPD ini. Landasan yuridis formal di sini adalah tujuan pendidikan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, ya. Kemudian diperlukan suatu proses yang berkesinambungan, ya, kehidupan berbangsa dan negara ini juga menjadi tujuannya, serta pergaulan dalam dunia secara global, yang tentu saja lebih ke misalnya antar negara, ya, misalnya antar pulau bisa juga, ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita ini. Nah, untuk ruang lingkup ISBD yang akan kita pelajari di waktu mendatang di pertemuan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk budaya, ya, manusia sebagai makhluk sosial, keragamannya, kesetaraannya antar manusia itu bagaimana, nilai moralnya itu seperti apa di dalam hukum dan pergaulan, manusia, sains, teknologi, dan seni, ya, bagaimana kita memahami teknologi dan kesenian itu, serta manusia dan lingkungannya. Mungkin demikian pengantar daripada ISBD tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.